Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Ripka, kelas A5 Keperawatan semester 1, Prodi Keperawatan. Tujuan saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi tugas yang diberikan dengan nama dosen Encik Jumliati Lambayang, SPD, MPD, dengan mata kuliah Bahasa Indonesia. Baiklah, saya akan membahas tentang yang pertama, sejarah perkembangan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia lahir pada tanggal 28 Oktober 1928. Pada saat itu, para pemuda dari berbagai pelosok Nusantara berkumpul dalam kerapatan pemuda dan berikrar. Yang pertama, bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia. Yang kedua, berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Dan yang ketiga, menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Ikrar pemuda ini dikenal sebagai Sumpah Pemuda, juga hampir di seluruh Asia Tenggara. Unsur yang ketiga dari Sumpah Pemuda merupakan pernyataan tekad bahwa bahasa Indonesia merupakan bahasa persatuan bangsa Indonesia. Pada tahun 1928, itulah bahasa Indonesia dikukuhkan kedudukannya sebagai bahasa nasional. Yang kedua, fungsi dan kedudukan bahasa Indonesia. Dalam kedudukannya sebagai bahasa nasional, fungsi bahasa Indonesia adalah sebagai lambang kebanggaan, kebangsaan, identitas nasional, alat perhubungan antar warga, antar daerah dan antar budaya, serta alat pemersatu suku, budaya, dan bahasa di Nusantara. Bahasa Indonesia mempunyai dua kedudukannya yang sangat penting, yaitu sebagai bahasa nasional dan bahasa negara. Sebagai bahasa nasional, fungsi bahasa Indonesia diantaranya adalah untuk mempererat hubungan antar suku di Indonesia. Fungsi ini sebelumnya sudah ditegaskan di dalam butir ketiga Ikrar Sumpah Pemuda 1928 yang berbunyi, "Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia." Yang ketiga, ragam bahasa Indonesia. Ragam bahasa berdasarkan media, dilihat dari media atau sarananya. Bahasa Indonesia dibedakan menjadi dua, yaitu ragam lisan dan tulisan. Yang pertama, ragam lisan. Ragam bahasa lisan merupakan bahasa yang dihasilkan melalui alat ucap dengan fonem sebagai unsur dasarnya. Yang kedua, ragam tulis. Ragam bahasa tulisan adalah bahasa yang dihasilkan dengan menggunakan rangkaian huruf sebagai unsurnya. Yang ketiga, ragam bahasa berdasarkan standar. Terdapat penggolongannya ragam bahasa berdasarkan standar atau kebakuan bahasa. Yang keempat, ragam bahasa Indonesia berdasarkan topik pembicaraan. Terdapat berbagai ragam bahasa yang digunakan dilihat dari topik pembicaraannya. Topik yang dimaksud meliputi hukum, bisnis, agama, sosial, sains, dan lainnya. Yang kelima, ragam bahasa Indonesia berdasarkan cara pandang penutur apabila dilihat dari cara pandang penutur atau pembicaranya. Ragam bahasa Indonesia dibedakan menjadi yang pertama ragam dialek, ragam terpelajar, yang ketiga ragam resmi, yang keempat ragam tak resmi. 4. Kalimat efektif. Kalimat efektif adalah bagian dari bahasa yang perlu diketahui dan dipelajari seluruh masyarakat Indonesia untuk berbahasa yang baik dan benar. Menurut Wiyanto tahun 2006, kalimat efektif adalah susunan kalimat yang mampu menyampaikan pesan atau informasi secara singkat, lengkap, dan mudah dimengerti oleh pendengar. Singkat yang dimaksud adalah hemat penggunaan kata. Ciri-ciri kalimat efektif. Yang pertama, memiliki unsur penting atau pokok, setidaknya terdapat unsur subjek dan predikat. Yang kedua, taat terhadap tata aturan ejaan yang berlaku. Yang ketiga, menggunakan diksi yang tepat.
Yang keempat, menggunakan kesejajaran bentuk bahasa yang dipakai. Yang kelima, melakukan penekanan ide pokok. Baiklah, demikian presentasi saya. Jika ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Terima kasih. Halo teman-teman, shalom. Buat kalian yang masih bingung untuk pilih fakultas yang mana, kepikiran biaya mahal, jaraknya cukup jauh, tenang, saya punya solusi nih. Jawabannya Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Buat kalian yang bertanya-tanya, kenapa harus memilih UNPI? Jawabannya adalah karena terakreditasi B dan juga memiliki 6 fakultas. Banyak bukan? Nah, salah satunya Fakultas Keperawatan, Prodi Ilmu Keperawatan, dan Profesi Nurse, serta Fakultas Sastra, Prodi Sastra Inggris. Yang ketiga, Fakultas Hukum, Prodi Ilmu Hukum. Yang keempat, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Yang kelima, Fakultas Teknik, Prodi Teknik Sipil dan Prodi Elektro. Serta Fakultas Pertanian, Prodi Agribisnis. Tunggu apa lagi? Ayo segera bergabung di UNPI Manado. Ditunggu ya.